Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan niat kita untuk bersilaturahim, talabul ilmi, dan selalu mengisi eh, hari-hari kita dengan belajar, dengan mentadaburi ayat Al-Quran, dengan ayat Allah, eh, dengan melalui media halaqah ini, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan taufiknya, dan menguatkan iman kita. Dan walaupun secara online, juga sebagian dari teman-teman, ini tetap Allah eh, nilai sebagai sebuah majelis ilmu yang dikelilingi oleh para malaikat. Amin amin ya rabbal alamin. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabatnya, tabi'in, para alim ulama, setelah umat Islam memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya, dan semoga kita dipantaskan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Iman warahmatullah, dan juga teman-teman yang menyimak di Facebook Dompet Duafa Hongkong. Malam hari ini kita akan mentadaburi eh, surat Al-Kahfi yang biasa kita baca. Insyaallah teman-teman juga membacanya setiap hari Jumat karena memberikan keberkahan tersendiri, dan disunahkan untuk dibaca pada setiap hari Jumat. Dan kali ini kita akan membedah ya dengan bersama guru kita Ustaz Fatoni akan membedah uh, Al-Kahfi, for trial in the Surah Al-Kahfi, and how to protect ourselves today. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد خطر الإيمان رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Iman yang saya hormati kawan-kawan yang ada di sini, Dede, Pak Ustaz, Pak Kiai Ghazali, aman ya? Syarab. Ya datang lama gua gajah kayak dia Ustaz pakai perbedaan ini. Perbedaan dia. Lagi tempat. Di senioritas di Pak Kami gitu. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan dalam suasana keilmuan, suasana mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan seperti ini, kita sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat yang bersamaan ada orang-orang yang mungkin sedang bermaksiat kepada Allah. Entah itu mabuk, atau joget, atau di night club di Hong Kong malam-malam begini. Tapi Alhamdulillah, pada waktu yang dingin-dingin ini, sepoi-sepoi ini. Kalau dingin ini, kita masih diberi kesempatan untuk duduk bersama dalam majlis ilmu, ya. Sebaik-baik majlis yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka sakinah, gitu kan. Akan menurunkan ketenangan. Kemudian akan menurunkan rahmat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membangga-banggakan orang-orang yang duduk di majlis ilmu kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Simple majlis. Mungkin yang bisa selonjor sambil selonjor, yang mau ngantuk-ngantuk juga boleh gitu kan. Karena majlis ilmu ini adalah majlis yang tidak akan rugi orang yang bersahabat dengan mereka. Bahkan disebutkan dalam satu hadis itu, ada orang yang datang ke majlis ilmu itu bukan untuk mendengarkan pengajian, tapi ada hajat kepada kawannya yang sedang menghadiri pengajian. Jadi dia pun datang. Kemudian Allah katakan,
majlis itu semua telah diampuni. Malaikat protes, ada yang datang tu, dia niatnya bukan untuk ngaji, tapi ada hajat yang mau dipenuhi dengan salah seorang kawan dia. Kata Allah, mereka adalah majlis ataupun orang-orang yang tidak akan rugi siapapun yang duduk dengan mereka. Jadi guru saya bagi tahu, kau tidur lah. Kamu tidurlah majlis ilmu gitu kan. Tapi jangan jangan sengaja. Kalau nggak mampu menahan ngantuk ya monggo gitu ya. Insya Allah tidak. Nothing to lose. Ya. Jadi catatannya sedang tidur dalam pengajian. Daripada sedang tidur tidak ikhlas kan. Gitu. Jadi kata lima rahimahullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi diberi kesempatan untuk kemudahan kesempatan ini kita bisa gunakan sebaik-baiknya untuk memperbanyakkan kebaikan-kebaikan dan meminimalisir hal-hal yang tidak Allah Subhanahu Wa Taala sukai dalam kehidupan kita, sehingga hari demi hari ketika kita mendekati batas akhir jatah hidup kita ini, kebaikan-kebaikan kita adalah melebihi daripada sayiat kita. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibna as-sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu boleh menghilangkan ataupun mengurangkan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Maka dalam hadis Nabi itu mengatakan, wa'adhi saynatal hasanah tamhuha. Setiap kali kita berbuat salah, cepat-cepat tutupi dengan perbuatan baik. Karena tamhuha, dia akan menghapuskan. Dan Allah juga sayang dengan kita. Setiap kali kita berdosa akan ditahan kalau nggak salah sampai berapa jam gitu, sampai 6 jam gitu ya. Jangan tulis dulu katanya sama malaikat pencatat dosa itu. Tunggu dulu, lihat. Dia bertobat atas dosa yang dilakukan. Kalau bertobat nggak jadi ditulis. Begitu sayangnya Allah dengan kita. Tapi kalau kita berniat melakukan kebaikan, baru niat aja langsung ditulis satu kebaikan. Kalau kita lakukan kebaikan itu diberi pahala 10 kali sampai 700, bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, akan dibalaskan berlipat-lipat tergantung kekuatan iman kita. Niat saja sudah dapat, apalagi dikerjakan. Tapi kalau berbuat dosa pun ditunggu dulu, hold on kata Allah kepada malaikat, tengok bertaubat enggak dia. Makanya Allah tu dikatakan wabil mu'minina raufur rahim. Allah tu sangat penyayang, sangat pengasih kepada orang-orang yang beriman. Maka dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim itu dalam tafsirnya katakan, apa beda ar-Rahman dengan ar-Rahim? Ar-Rahman itu sifat rahmat Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk di muka bumi, di dunia ini. Orang kafir pun dapat. Binatang-binatang pun dapat. Sebab ar-Rahman Allah ini. Jadi kalau seandainya dunia ini ada nilainya di sisi Allah, maka satu teguk air pun tidak akan diberikan kepada orang kafir. Enggak Allah izinkan orang kafir itu meneguk air. Satu teguk aja. Kita enggak berbicara yang rumah besar yang mereka nikmati, mobil mewah yang mereka punya, istri cantik yang mereka punya, bisnis yang mereka luar biasa. Seteguk air pun Allah enggak akan berikan kepada orang kafir. Kalau dunia ini ada nilainya sebesar satu lengan, satu sayap nyamuk, galat kata Allah. Galat itu aja berapa berat? Sekarang 11 sayap aja. Enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita minder kalau kita nggak punya harta gitu, karena bagi Allah nggak memandang itu. Maka ketika kita diizinkan untuk bersama dalam komunitas kebaikan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selawat dan salam senantiasa kita mohonkan untuk disampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kira-kira Rasulullah perlu nggak selawat kita? Kan kita selalu ucapkan tu, Allahumma sholli ala Muhammad. Kira-kira Rasulullah, does our Prophet need that from us? Rasulullah tak perlu itu. Ya, karena Allah sudah berselawat kepada dia kan. Kepada beliau, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi kan. Allah telah berselawat dan seluruh malaikat-malaikat telah berselawat kepada Allah. Jadi dalam pembahasan tentang selawat Nabi itu, selawat Allah itu adalah rahmat. Walladhi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Jadi selawat Allah kepada kita itu adalah rahmat. Ya'ta'u rahmatihi. Kemudian salawat malaikat adalah istighfaruhum linnas. Istighfar malaikat untuk kita itu dinamakan salawat malaikat. Jadi kalau Allah berselawat kepada Nabi itu maksudnya Allah memberikan rahmat. Kalau malaikat yang berselawat artinya malaikat memohonkan ampunan. Nah, bagaimana kalau kita? Kita baca selawat juga kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Selawat itu bukan untuk Nabi itu. Itu siapa? Untuk kita. Sebab Nabi mengatakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Siapa yang berselawat kepada aku satu kali,
Allah akan membalas selawat itu dengan 10 kali. 10 itu dalam bentuk 30 bentuk. 10 pahala dituliskan, 10 dosa dihapuskan, 10 derajat akan ditingkatkan, ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, orang yang paling pelit di antara kamu itu orang yang paling, apa namanya, bahasa Malaysia itu kedekut, ya. Kalau ya, kata orang Malaysia kedekut. Kata orang Padang sempilik karyang, kata dia, kan. Ada orang Padang yang di sini dengar. Jadi kata orang Padang yang pelit itu ada dua ungkapan orang Padang gunakan tu yang paling pelit. Namanya pertama ceke balapi. Itu Ustaz Razak itu yang punya isteri orang Padang. Ceke balapi dengan sempilik karyang. Itu pelitnya kering, kata dia itu. Adalah orang yang apabila nama Nabi disebut, dia pura-pura nggak tahu aja, kan. Dia pura-pura nggak tahu. Dia pura-pura nggak dengar. Jadi semakin banyak nama Nabi disebut, respon aja sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah, mentadaburi Al-Quran ini adalah suatu kewajiban, ya, bagi orang yang memahami ilmunya. Dia adalah suatu kewajiban yang mesti ditunaikan. Karena ujung daripada tidak mentadaburi itu adalah ada satu yang salah dengan hati. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran atau jangan-jangan hati mereka itu tertutup. Jadi ada dua kemungkinan ini. Orang yang mentadaburi Al-Quran, kalau kita pahami berarti Allah bukakan hati dia. Tapi orang yang tidak mau meluangkan waktu untuk mentadaburi Al-Quran, kita khawatir Allah Subhanahu wa taala tutup hati kita. Kalau hati sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, hati itu masih ada, tapi kuncinya nggak ada. Kalau rumah nggak ada kunci, susah masuk, ya kan? Pintu ada, tapi kuncinya nggak ada. Susah masuk. Walaupun rumah itu mungkin banyak dengan treasure, banyak dengan harta karun, tapi kalau nggak bisa masuk, pintu itu terkunci, kita tidak dapat manfaat daripada apa benda berharga yang ada dalamnya. Ya, hati kita ni adalah harta paling berharga dalam diri kita. Kenapa? Karena Allah melihat ke hati kita. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberi hidayah kepada hati. Dalam hadis lain dikatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah enggak melihat kepada penampilan fisik kita, Allah enggak melihat kepada ganteng atau enggak ganteng kita, mancung atau enggak mancung, putih atau enggak putih kulit kita, glowing atau kusam atau bulukan, gitu ya. Tapi yang Allah lihat adalah hati. So yang paling berharga di kita itu adalah hati kita itu. Allah mengatakan, kalau kita tidak mentadaburi Al-Quran, something wrong dengan hati kita. Kata lima rahimakumullah, sebelum kita mulai tadabur kita tentang surah Kahfi itu, saya ingin mengingatkan satu surat daripada surah Al-Hadid, ya. Ayat 16. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman, pertama, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Ya Allah menyuruh ni, belumkah datang waktunya? Kalau kita yang dah tua ni, yang dah pensiun, ya. Pak dia, saya kalau Pak Adi dah pensiun dia. Padahal Pak Kiai kita yang sudah mencari Pak menyender kalau pengajian biasa lah. Ya. Dan biasa kita kalau ke masjid kan juga, apalagi Jumat di Indonesia itu pasti nyari apa? Nyari tahu nggak Ustaz yang menyender. Niatnya apa ya? Untuk khusyuk mau dengerin khutbah Jumat atau sambil kalau bisa tidur gitu. Ya, Allah mengatakan, belumkah datang waktunya bagi orang yang beriman? Dia orang beriman ini, to believe is not enough. To a believer is not enough. Menjadi orang beriman saja belum cukup. Ada tuntutan lain yang Allah inginkan dari kita. Apa dia? Tunduk hati kita kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hidup hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah kita bahas sebelum ini, bahwasanya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang jenius menurut Allah itu siapa? Yang senantiasa ingat Allah. Kapan? Berdiri, berbaring, dan duduk. Dalam semua keadaan. Dia hanya berhenti berzikir itu ketika dia tidur.
Ketika the moment dia awake, dia ingat, dia langsung otomatis mesin zikirnya hidup, mengikuti detak jantung dia, terconnected dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harus dilatih, ya. Hati ini harus dilatih untuk berzikir kepada Allah. Sebab hati ini, syaitan juga kepingin di hati, Pak. Jadi hati kita ni adalah ajang pertempuran antara nama Allah, malaikat dan syaitan. Ya, maka dikatakan kalau setiap kali kita berbuat dosa, kan kata Nabi apa? Ada satu bintik hitam. Ada the black spot and the black dot dalam hati kita. Dan di titik hitam itu syaitan meletakkan belalai, kata Nabi. Dia akan tutup hati kita itu. Kalau kita tidak beristighfar, seperti yang kita sampaikan tadi, segera beristighfar melakukan kebaikan selepas kita melakukan dosa, dia akan stain hati kita itu. Akan tetap di situ. Kita buat dosa lagi, another stain. Kita buat dosa lagi, another stain. Sampailah hati ini gelap. Makanya Allah mengatakan apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka itu ada penyakit. Kalau hati penyakit, orang tahu tak? Orang nggak tahu sebab tersembunyi. Tapi karena Allah katakan fazadahumullahu marada, Allah tambah penyakit itu, it is sin through the action. Penyakit itu dalam hati. Nggak tahu orang kalau kita tu iri dan dengki segala macam. Tapi karena Allah tambah penyakit itu, obvious. Nampak melalui perbuatan, nampak melalui ucapan. Oh, ini orang ini ada lagi iri hati. Kenapa dia Allah tambahkan? Karena tidak segera di remove state dari itu. Dia berkarat. Kallaban rona ala kulubim. Hati itu dia boleh berkarat. Maka kemarin kita bincang dengan kawan-kawan ini di ibu di shelter, iman itu ada masanya lusuh seperti pakaian kita ini. Tiap hari kita pakai, terus enggak kita cuci gitu ya. Lama-lama dia kusut dan kumal dan bau. Ya. Bila baju kita kumal, lusuh, berdaki, berdebu, kita nyaman tak pakai? Kita nggak nyaman. Orang samping kita pun nggak nyaman. Apalagi udah bau keringat, dipakai 3 hari. Itu baunya pekat itu. Ya, apalagi yang punya body odor problem kan. Saya pernah sampaikan kemarin itu, kalau tempat kerja saya itu adalah beberapa kawan tuh. Dari ya, beberapa kawan lah yang kurang memperhatikan masalah body odor ni. Bila dia naik lift, Masya Allah. Itu kayak rontok bulu hidung gitu tuh. Mungkin pernah semua punya pengalaman kali ya. Dia memang ada problem yang body odor, tapi dia nggak sadar. Naik lift, kita pasal lantai 10 ini, nahan hidung tuh, ya, supaya tidak menyinggung dia gitu kan. Tapi gimana lagi? Kalau badan kita nggak bersih, pakaian kita tidak bersih, kita tidak nyaman, orang sekeliling kita pun nggak nyaman. Iman kita juga begitu. Kalau iman kita lusuh, ya, iman kita usang, iman kita bau, dia akan membuat kita nggak nyaman. Solat nggak nyaman, zikir nggak nyaman, ngaji satu ayat udah mulai ngantuk, tapi TikTok bisa sampai 2 jam, 3 jam gitu kan. Apalagi drama Cina itu. Padahal udah tahu ujung-ujung cerita tu udah tahu. Ustaz tu udah tahu cerita itu. Satpam itu pasti adalah CEO itu kan. Ya kan? Dengan berbagai tipe lain. Ya, tukang kungfu yang diangkat sebagai tukang sapu itu sebenarnya adalah master kungfu gitu kan. Itu drama Cina. Berjam-jam itu Pak. Ya. Tapi bila kita ngaji, ya Allah, 2 ayat itu kayak lama sampai ke ujung. Ya. Kata lima rahimakumullah. Jadi kita harus latih diri kita ya. Latih diri kita dan perbaharui iman itu. Nabi kita mengatakan jaddidu imanakum, perbaharui iman kamu. Cuci iman kamu itu seperti kamu cuci baju. Kalau kita tahu aja, biasa Pak Ghazali ini mari nyuci itu. Pak Ghazali orangnya bersih. Beliau nggak suka, nggak nyaman kalau baju dikit aja agak kotor kan. Saya tengok dia cuci jamur dalam bajunya clean, memang bersih gitu ya, subhanallah. Kantongnya bersih. Kantongnya tebal Pak Ghazali. Artinya begini, ada orang yang nggak nyamanan gitu. Ketika ada stain di baju dia ataupun mulai bau, dia udah nggak nyaman. Seharusnya orang yang beriman begitu. Ketika ada rasa-rasa kok aku bergaul dengan orang, kok ucapan aku kayak nggak nyenangin orang, itu something wrong dengan iman kita. Itu perlu kita latih untuk mengkonektkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi Allah mengatakan, belumkah datang waktunya bagi orang yang beriman untuk menundukkan hati kepada ingin Allah. Karena ketika hati kita tunduk, insya Allah dia akan memberikan pengaruh kepada jasad kita.
dia akan memberikan pengaruh kepada perilaku kita, cara kita berbicara, cara kita bergaul dengan orang. It starts ya daripada hati kita. Satu. Yang kedua, wa ma nazala minal haq, dan tunduk pula kepada kebenaran yang datang daripada Allah. Itu Al-Quran. Di Al-Quran ini Allah inginkan kita memindahkannya dari lembaran-lembaran mushaf ini kepada lembaran-lembaran kehidupan kita. Ada 6.000 lebih ayat dalam Al-Quran. Sudah berapa yang kita pindahkan ke dalam hati? Sebab Allah inginkan, bal huwa ayatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata yang ada dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dia harus dipindahkan daripada lembaran-lembaran mushaf ini kepada lembaran-lembaran kehidupan kita. Dan itu sampai kapan? Ya, sampai mati lah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepada kamu. Kalau ditanya kepada kita para, sampai kapan kita mau solat? Sampai mati. Lah kalau Allah takdirkan kita mati sampai besok, solatnya kan cuma sampai besok aja kan, Pak? Kalau takdirkan kita meninggal minggu depan, ini we just need to pray until next week. Ya kan? Kalau Allah kasih bonus sampai 20 tahun lagi masuk, ya berarti kita sembahyang, beribadah, mengaji sampai 20 tahun lagi. Yes. What's next? Selepas itu apa? Eternal happiness. Kebahagiaan yang tidak berujung. Ya, makanya dikatakan bersabar. Bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah mengatakan begini, Allah ngasih perumpamaan. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Jangan mereka seperti orang yang pernah diberikan kitab sebelum mereka. Siapa dia? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Fatala alaihimul amad. Berlalu masa yang panjang. Maka Allah katakan tadi, belumkah datang waktunya? Udah sekian tahun kau nggak ngaji-ngaji juga gitu ya. Udah 40 tahun kau belum mau juga untuk datang ke pengajian. Udah 38 tahun kau masih suka juga sendiri-sendiri pergi kemana untuk melepaskan tension gitu kan. Healingnya tuh Quran lah. Ini healing ke tepi laut gitu kan. Lihat cewek-cewek cantik ataupun kemana. Pergi ke Makau gitu kan. Ya serius. Jadi healing kita. Ini sekarang kita tukar kan. Yuk healing. Kemana? Ngaji. Jadi mungkin dengan ngasar ngaji. Ngaji ya. Jadi sebenarnya hidup tuh, guru saya bilang begini, itu sebenarnya adalah bagaimana kita melihat hidup itu sebenarnya. Artinya, if we can change something, just change the way we look at it. Kalau kita nggak mau merubah, pindah tempat aja gitu. Melihat dari angle yang lain. Jadi kalau selama ini orang healing harus mahal-mahal, beli tiket, kemudian peak season harganya berapa kali lipat. Sekarang healingnya tak kurang aja. Kadang Allah mengatakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketika seorang zikir kepada Allah, hatinya terconnected kepada Allah, Allah remove dia punya worry tadi. Orang pergi ke night club tu menghilangkan apa? Stres kan? Karena stres kerja. Udahlah bayar, masuk pertama bayar, minum mineralnya 10 kali lipat, GRO-nya juga kena bayar kalau nemani kita gitu kan. GRO itu perempuan yang nemani orang kan bayar itu. Saya dulu lepas pulang udah banyak keluar duit, stres nggak hilang, masalah tambah, beli ekstasi dalam itu, beli ice segala macam, pulang mas sempoyongan, masalah nggak hilang. Ke masjid parkirnya luas, ada AC, nggak bayar, nggak ada orang datang. Jadi salah mencari obat, bukan penyakit yang sembuh, malah tambah penyakit yang lain. Jadi kalau kita sakit kepala, jangan minum Promax. Salah, itu obat sakit perut itu, Pak. Carinya Procol ataupun Paramek gitu kan, ataupun jadi nanti ketika tambah sakit yang salahin obatnya, kita yang salah cari obat. Kata Allah, fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Berlalu masa yang panjang, mereka tidak tunduk juga hati mereka kepada Allah, enggak datang juga ke pengajian, hati menjadi keras. Faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kebanyakan di antara mereka kena fasik. Lihat ayatnya. Daripada beriman, ya ayyuhallazina alam ya'ni lil ladzina amanu, tidakkah datang waktu kepada orang yang beriman? Untuk apa? Untuk tunduk kepada ingat Allah, tunduk kepada zikir kepada Allah. Kan? Ketika berlalu masa yang panjang, tidak tunduk juga, hati ini menjadi keras. Dengan kerasnya hati, jadi daripada iman menjadi fasik.
Ini bahaya ni. Orang fasik ni tempatnya adalah di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusakum ulaika humul fasiqun. Jangan kamu menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah, Allah lupa pula kepada mereka. Dan mereka itu adalah orang yang fasik. Nauzubillah min dzalik. Dari iman, lama jarak antara iman ni dengan mengaji, lama jarak yang kosong ya antara iman ini dengan mentadaburi Al-Quran, akhirnya hati tadi menjadi keras. Bila hati menjadi keras, susah ni. Hatinya lebih keras daripada batu, kata orang kan. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cara melembutkan hati itu dua tu saja. Apa dia? Berzikir kepada Allah, kemudian mempelajari dan mentadaburi Al-Quran. Kelima rahimahullah, salah satu di antara obat untuk melembutkan hati. Satu, yang kedua untuk bagaimana kita menghadapi tantangan hidup ini. Karena kadang-kadang yang membuat kita tu stres itu adalah masalah hidup. Orang stres itu pasti punya masalah, tapi dia nggak tahu jalan keluar. Orang bunuh diri itu kenapa? Karena nggak tahu jalan keluar, mau ngapain dia gitu. Akhirnya setan bisikin, ya udah selesaikan saja hidup kamu gitu kan ya. Menurut dia selesai, tapi itu adalah awal kepada masalah yang tak ada ujung. Ya. Never ending misery gitu kan. Ujung hidup kesengsaraan tidak berujung. Jadi insya-Allah kita akan mencoba malam ini mempelajari ada beberapa pelajaran dari pelajaran-pelajaran yang lain yang ada dalam surah Al-Kahfi. Kita akan bincang tentang 4 trials, ya, 4 cobaan hidup yang senantiasa dihadapi manusia. Kita ni antara 4 ini. Kalau nggak minus, positif dia. Ya, kalau nggak minus berarti plus, minus dan plus. Ada 4 cerita utama dalam surah Al-Kahfi ini. Yang pertama, cobaan yang berkaitan dengan akidah. Ini adalah yang dialami oleh para pemuda-pemuda yang dinamakan sebagai Ashabul Kahfi. Barusan Pak Razak keluar dari kahfinya gitu. Tempat bersembunyi Al-Kahfi. Di Malaysia juga ada kahfi. Yang pernah ke Malaysia ada batu cave situ. Saya kalau cerita, batu cave itu adalah guanya orang Hindu. Ustaz pernah ke gua batu cave yang ada patung emas itu. Taik tangga itu. Itu Al-Kahfi juga. Ya kan? Kalau kahfi itu maksudnya kan gua kan. Itu kahfinya orang Hindu. Bukan kahfi itu dimaksudkan. Yang kedua adalah cobaan iman. Yang kedua adalah cobaan harta. Jadi Al-Quran menceritakan tentang seorang laki-laki yang punya kebun yang banyak. Ya, kemudian pengikut-pengikut yang banyak. Dan membuat dia sombong. Dan justru kekayaan dia menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah juga menceritakan tentang cobaan ilmu. Ya, kisah Nabi Musa alaihissalam berguru dengan gurunya Nabi Khidir alaihissalam. Kita akan lihat bagaimana adab yang ditujukan oleh Nabi Musa kepada gurunya ketika belajar. Dan ini related sekali dengan kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Terakhir adalah cobaan kekuasaan. Barangkali mungkin tidak, Allah tak akan coba kita dengan kuasa menjadi penguasa, menjadi gubernur, ya, tapi setidak-tidaknya kita akan diberikan suatu peran yang kita berfungsi sebagai decision maker. Nanti kita lihat bagaimana Zulkarnain bertindak, apa pelajaran yang kita pelajari dari kisah Zulkarnain. Ikhwataliman rahimakumullah. Kisah yang pertama yang akan kita bincangkan, cobaan yang akan kita hadapi itu adalah cobaan iman. Cobaan iman. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran banyak menceritakan cobaan-cobaan yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan tidak ada kemudahan, jalan mudah yang ditempuh oleh orang yang mengaku beriman kepada Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau mencintai seseorang, Allah akan uji. Termasuk kalau kita mencintai Rasulullah SAW juga begitu. Pernah seorang laki-laki berkata kepada Nabi, Ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbuk. Aku benar-benar mencintaimu. Kata Nabi Muhammad apa? Then, get ready for the test, for the trial. Siap-siaplah untuk diuji. Karena tidak ada yang mencintaiku, melainkan Allah akan menguji dia. Dan Nabi juga mengatakan, Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kehidupannya adalah para nabi dan orang yang mengikuti jalan nabi dan orang yang mengikuti jalan orang yang mengikuti jalan nabi. Jadi khotalimah rahimakumullah, jangan kita berpikir am hasibtum
apa namanya, ahasiban nasu ayyaqulu amanna hum la yuftanun. Apakah manusia itu berfikir dia mengatakan, oh aku sudah beriman kepada Allah, kemudian tinggalin aja. Allah telah menguji orang-orang yang sebelum mereka mengatakan beriman. Dan Allah akan melihat siapa yang benar dalam imannya dan siapa yang hanya berpura-pura iman. Contoh sederhana begini. Ketika kita susah, mungkin iman kita kuat. Rajin ke masjid gitu kan. Orang belum masjid belum buka, kita udah standby gitu. Ya, nunggu apa namanya, garin marbot untuk datang bukain pintu. Lama sekali marbot. Belum datang marbot kita udah datang, itu kan. Selesai sholat, kita sholat sunat, kita mengaji, kita berzikir. Kenapa? Ketika itu kita sedang susah. Tapi ketika Allah uji kita dengan harta, kita justru orang yang paling awal keluar dari masjid. Ya, saya selalu dengan kawan-kawan ketika di Malaysia itu begitu begini. Mana yang lebih lama doa kita? Waktu akhir bulan apa awal bulan? Hah? Serius ini. Mana yang lebih lama? Durasi doa kita, zikir kita di akhir bulan, apa tengah bulan ke atas, atau di awal bulan ketika gaji masuk? Biasanya, normally kita akan doa tu kalau duit di dompet tu menipis gitu. Mungkin lebih khusyuk kita, lebih kadang-kadang menangis gitu kan. Subhanallah sekali. Tapi kalau duit dah masuk, dapat notifikasi, your salary is in. Dah. Assalamualaikum, enggak sempat zikir, gitu kan. Manusia begitu. Dan keimanan ini perlu diuji. Maka dikatakan emas itu, dia akan bernilai seandainya dia sanggup untuk dibakar. Karena emas murni itu adalah melalui proses pembakaran. Iman kita juga begitu. Dia akan proven purity dia sebagai betul-betul beriman kepada Allah kalau seandainya dia telah mengalami pembakaran-pembakaran. Dan pembakaran-pembakaran itu adalah sunnatullah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, bukan hanya kepada umat Islam Rasulullah ini aja, kepada umat-umat sebelum kamu, sebelum kita. Ya, maka dalam surah Al-Buruj itu kan, ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Rajanya gali parit, bakar parit itu isi dengan api, seluruh humbankan orang-orang beriman kepada itu. Maka sahabat-sahabat juga ketika disiksa oleh kaum kufar, mereka komplain kepada Nabi. Kata Nabi, antum qaumun tasta'jilun. Kamu itu tergesa-gesa, mengeluh kata Nabi. Orang-orang sebelum kamu disisir punggung mereka dengan sisir pada emas. Kamu belum ada yang disisir seperti itu kata Nabi. Maka Nabi mengatakan Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu berfikir kamu akan mudah masuk surga? Padahal belum datang kepada kamu cobaan yang datang kepada orang-orang sebelum kamu. Mereka ditimpa kesusahan, kemudaratan. Sehingga Rasul sendiri, Rasul sendiri nih. Walladzina amanu ma'ahu. Orang-orang beriman bersama dia mengatakan, mata nasrullah. Rasul sendiri mengatakan, kapan datang pertolongan Allah? Karena begitu beratnya ujian mereka. Ini ujian keimanan ya. Dan pasti akan uji. Allah mengatakan pasti. Walanabluwannakum. Pasti ini kalau kita yang belajar bahasa Arab tu ada dua taukid di situ, lam taukid dan nun taukid, ya kan? Walanabluwannakum. Pasti sungguh-sungguh akan kami uji. Akan orang-orang yang enggak cerdas, dia tahu dia akan uji tapi dia enggak siap mengujian gitu kan. Seperti anak sekolah, next week is an exam. Dia masih main game aja, lepas tu fail dalam exam. Siapa yang mau disalahkan? Tapi di Indonesia enggak aman lah, dulu belajar enggak belajar lulus terus. Yang penting posisi duduk. Ya, serius Pak. Kawan-kawan saya guru tu komplain Pak. Itu memang below expectation. Anak-anak tu enggak belajar, enggak jawab, nilainya 20 out of 100, harus naikin. Dikasih nilai 7. Gimana itu? Nilainya 20, 15, harus dikasih nilai 7 Pak. Kalau pemerintah mendengar, maafkan lah itu ya. Tapi itulah itu bangsa aku. Serius Pak. Sembang ada nggak bisa baca buku. Gimana mau ujian nggak bisa baca Pak? Subhanallah ya. Jadi ada orang yang tidak bijak. Kalau kita tidak ingin dibilang bodoh gitu kan. Tahu ujian minggu depan tapi nggak belajar. Lepas itu gagal menyalahkan orang lain. Jadi fala talumu. Kata Allah kan, la talumuni walumu anfusakum kan. Jangan kamu salahkan diriku tapi salahkan diri kamu sendiri. Jadi
kita tahu kita mau diuji, maka siapkanlah diri kita dengan sebaik-baiknya. Tapi Allah juga Maha Penyayang. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan menguji kita melebihi kemampuan kita menerima ujian. Jadi santai aja sebenarnya. Kita dealing dengan yang Maha Pemurah. Kita dealing dengan yang Maha Pengasih. Kita dealing dengan yang Maha Penyayang kayak gitu kan. Kita dealing dengan yang Maha Kaya, dengan Maha Penyembuh, dengan Maha Pemberi rezeki. Nothing to worry. Cuma syaitan, seperti saya katakan tadi, syaitan juga masuk kita di mana dia berada. Tempat yang sama, Allah juga ingin menempati hati itu, tapi syaitan juga ingin menempati hati itu. Dan yang baik tidak akan mampu bertemu dengan yang jelek. Maksudnya begini, sekarang bapak-bapak kan minum teh itu ya. Teh itu pasti enak kan? Saya nggak percaya teh ini enak. Kata kalau bahasa Pak itu Pak Jali, saya nggak percaya enak. Saya coba dulu lah kata. Pak Jali, saya percaya ini enak. Oke. Makasih Pak Jali. Sekarang ini, teh yang enak ini, kalau tiba-tiba nih jatuh, jatuh tak cicak, jatuh ke dalam teh yang enak ini. Kita tahu, Pak Jali, kita tahu, nampak cecak tu jatuh, nampak terapung tak cecak itu kan. Kira-kira masih mau minum nggak? Nggak percaya. Atau kemarin Pak Raza dikasih bubur ketan hitam sama ibu-ibu. Kan ada kuahnya putih santan. Tiba-tiba jatuh tai cecak di atas. Yang dibuang tai cecaknya aja apa semua yang dibuang? Biasanya lah. Biasanya kan terbuang semua lah. Jadi kebenaran, kebaikan, al-haq, bila bercampur dengan kebatilan, dia akan rusak. Maka ada pepatah kita mengatakan gara-gara nila setitik, rusak susu satu drum, gitu kan, satu drum. Ya kan? Setitik aja nilainya itu. Racunnya cuma setitik, tapi dia boleh merusakkan. Maka hati-hati kita. Syaitan juga ingin hinggap di hati kita nih. Allah juga ingin hinggap di hati kita. Maka Allah mengatakan, "Wadhkur rabbaka fi nafsika." Sebut nama Tuhanmu dalam hatimu. Syaitan juga ingin di situ. Maka pertempuran hati kita adalah tempat pertempuran yang never ending battlefield. Kalau kita lagi berdosa, syaitan yang masuk. Kita beristighfar, syaitan keluar. Allah yang masuk. Sampai kapan ini? Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai mati. Jadi jangan berharap ini akan pernah berhenti. Pertarungan yang begini jangan pernah berhenti. Maka kadang-kadang ada malas datang itu karena semangat. Ustaz, hari ini saya mau ngaji 5 halaman. Ustaznya yang capek mau dengerin. Ini pengalaman ibu-ibu juga begitu, Ustaz. Saya belajar ya. Ada pengalaman ibu-ibu kita mentang-mentang nggak ada orang kawan dia. 10 halaman Ustaz. 10 halaman ngaji. Ya dengar orang ngaji. Iya. Kita layanin lah. Gimana? Nggak mungkin stop kan orang mau ngaji. Artinya begini, iman lagi naik, oh kita mau gini, tapi iman lagi rendah, ya udah 1 halaman Ustaz udah ya cukup ya gitu. Artinya begini, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menundukkan hati kita ingat kepada Allah ini, sebenarnya adalah untuk memudahkan kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi ringannya kita melakukan kebaikan itu karena ada iman. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Oke? Kita akan bincang yang pertama tadi itu berkaitan Kahfi tadi ya. Jadi pemuda Kahfi ini adalah pemuda yang lari dari kejaran raja ketika itu ya. Karena rajanya tidak beriman, pemuda ini beriman sehingga mereka terpaksa meninggalkan kedudukan. Dalam riwayat dikatakan mereka itu adalah memegang kedudukan penting di kerajaan ketika itu. Tapi untuk hal iman ini dia tidak ada compromising. Dia tidak boleh berdamai. Tidak boleh untuk iman tidak ada itulah. Kita kadang-kadang kan begitu kan. Seperti kata dari MZ dulu, dikasih orang sogok 100.000 haram gitu kan, kuat. 1 juta haram. 100 juta haram. Ujungnya sampai kecil suara gitu kan. Akhirnya halal gitu. Jadi kita compromising itu karena kadang-kadang kita berani mempertahankan iman kita ketika tidak ada benefit dunia yang kita rasakan. Tapi ketika diberikan benefit dunia,
kita berpikir untuk compromise, nanti tobat bisa lah. Syaitan maksudnya itu kan. Ambil aja lah dulu, nanti sedekahin sebagian duit rasuah itu gitu kan. Duit sogok itu. Allah akan maha pemurah. Pandai ayat ini digunakan oleh syaitan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an gitu kan. Allah mengampuni dosa-dosa semua. Syaitan itu master, ya, dia maestro. Dia dah beribu-ribu tahun menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya udah hafal ya. Dia hafal Quran itu syaitan itu kan. Jadi kita juga harus hati-hati. Iman kita akan diketahui benar atau tidak ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat surah akhir daripada surah Ali Imran ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana ini sunnah daripada Nabi ini. Nabi Muhammad diriwayatkan kalau bangun pagi sebelum Nabi wuduk itu Nabi akan baca surah itu mulai daripada inna fi khalqis samawati wal ard sampai terakhir tu la'allakum tuflihun. Apa bunyi ayatnya? Ayat 195 itu, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan mereka dengan berkata, aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, laki-laki maupun perempuan. Sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Nih, Allah katakan orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman, yang disakiti di jalan Allah, yang berperang, yang terbunuh. Ini kita pernah nggak diusir dari kampung kita karena kita mengamalkan Al-Quran? Pernah nggak orang melempar tai ke kepala kita karena kita bersolat? Pernah nggak orang lempar batu kepada kita karena kita mau pergi ke masjid? Nggak ada. Aman jalan ke masjid. Ya, itu kan nggak tiap hari juga kan. Yang melempar batu di zaman Nabi itu orang-orang yang waras semua. Ya, yang narik leher Nabi, yang naruh tai unta ketika Nabi sujud itu adalah orang-orang yang waras. Bukan orang gila. Kalau orang gila bilang kita gila, emang kita senyum aja gitu kan. Gimana Pak? Orang gila bilang kita gila, mau kita balas apa kita biarin? Orang gila gitu kan. Kamu gila? Gila, orang gila. Udah compang-camping, nggak mandi, rambut awut-awutan bilang kita gila. Jadi kata Allah, ini harus terjadi nih ya. Dulu Ustaz saya bilang beritahu, kamu kalau benar iman kamu, ini akan kamu lewati dalam hidup kamu. Ujian iman kamu. Apa dia? Kata Allah ini, falladzina hajaru. Pertama kamu harus berhijrah. Dan ini yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi itu. Dia berhijrah secara fisik. Pertama dimulai hijrah secara akidah. Dia beriman kepada Allah ketika semua penduduk tidak beriman. Kemudian hijrah secara fisik. Dia tinggalkan kampung itu. Dia pergi. Jadi kan kita bercerita tentang salah seorang yang telah membunuh berapa? 99 orang itu ya. Kebenaran kisah itu yang mau bertobat itu. Lah bunuh 99 orang, dia tanya ke seorang pendeta, bisa nggak bertobat? Oh nggak bisa, terlalu banyak dosamu bro. Dikenapin aja 100. 100 orang. Pergi kepada seorang ustaz, oh masih boleh. Allah Subhanahu wa taala maaf, maaf pengampun, tapi tinggalin tempat kamu. Karena kamu begini nih adalah milieu kamu, environment kamu yang tidak baik. Jadi kamu tuh mungkin sebenarnya ada kecenderungan fitrah kamu baik. Cuma karena apa kata orang Padang, peer pressure gitu kan. Orang barat Sumatera. Karena pengaruh teman ini. Jadi di akhirat nanti al-akhilla, Allah mengatakan al-akhilla yauma idzin yal'anu ba'dhum ba'd. Teman-teman dekat pada hari kiamat akan saling mengutuk, melaknat satu sama lain. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang bertakwa. Jadi persahabatan yang dibina di atas ketidaktaatan kepada Allah, yang best friend, bestie, BFF itu, best friend forever itu, di akhirat akan saling melaknat, kata Allah. Illal muttaqin. Kecuali persahabatan dibina di atas ketakwaan. Karena kita, contoh, bila ada 3 orang penakut, apa yang terjadi? Berkumpul. Mereka akan jadi orang berani. Nggak mungkin 3 orang penakut, 3-3 itu. 3 orang penakut itu bila berkumpul, mereka jadi berani. Pertama, kalau kita berbuat dosa, sendiri takut. Tapi ketika ada kawan yang lain berbuat, kita jadi berani, Pak. Enggak mau minum arak, kawan semua minum, cobalah dikit aja gitu. Itu pertama kali kita merokok dulu begitu ya. Saya dulu di pondok gitu merokok itu karena teman-teman merokok ya. Sampai ditempelin, dibotakin biasa itu di pondok. Pertamanya enggak mau dijemur, pas berdiri di atas kursi disuruh habisi gitu. 1 bungkus ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, sampai panas bibir Ustaz. Itu kenapa? Apakah karena keinginan kita kepengen merokok atau peer pressure tadi? Peer pressure. Karena lingkungan tadi kan. Makanya kata Bung Napi, ingat-ingat. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada kesempatan.
Kena ada niat pelaku, tapi juga kena ada kesempatan. Kita enggak punya mertua pada awalnya. Waspadalah gitu. Waspada dengan kawan. Ya, hati-hati memilih teman. Jadi saya dulu kasih tahu dengan kawan-kawan ini, unfriend kawan-kawan di Facebook kita gitu kan. Buat shortlisted kawan-kawan tu. Jangan di-accept semuanya. Ya. Ada perempuan cakap aja, glowing, accept gitu kan. Padahal itu menipu semua itu. Saya pernah kenal, Pak, dan Kawajal juga pernah sampai bangkrut kedainya itu. Karena kenalan, dia minta nombor WhatsApp, lepas tu video call. Dia mau tarik video, bukan video yang naked itu. Dan dia rekam. Sekarang abang yang buka Andres gitu kan. Oh, dikirimin. Kalau abang nggak transfer, saya share video ini ke teman-teman abang di Facebook semua. Ya, bangkrut. Tapi tutup kedai dia. Kenapa? Karena peer pressure, karena lingkungan tadi. Maka kata Nabi kan juga begitu, carilah kawan yang baik. Seperti perumpamaan orang jual parfum itu kan. Tiap hari berteman lama-lama wangi juga gitu kan. Atau teman yang jelek seperti berteman dengan orang pandai besi. Lama-lama hitam juga sama baunya dengan dia. Walaupun kita mungkin tidak minum arak, tapi lama-lama perangai-perangai itu akan akhirnya kita menjadi terbiasa. Normalisasi ini yang susah ini. Ini yang berbahaya. Ya. Normalisasi. Naturalisasi. Naturalisasi itu. Naturalisasi. Akhirnya satu dianggap biasa. Korupsi itu biasa aja. Banyak orang nggak mau minum arak, Pak. Tapi korupsi mau dia. Banyak orang nggak mau berzina, tapi kalau korupsi mau. Bahkan ketika ada tempat basah, dia tasyakuran, Pak. Saya masih nggak ada tetangga itu. Ibunya ngomong, Alhamdulillah anak saya tempat yang basah. Maksudnya apa tempat yang basah itu? Gimana? Rawa-rawa. Maksudnya, lampas satu maksudnya mau nyuri kan? Ya, maksud alhamdulillah anak saya ditempatkan tempat yang basah itu maksudnya tempat yang boleh nyuri kan. Itu bukan duit halal itu. Ya, main sepeda itu banyak setoran gitu kan. Masih bersyukur saya buat tasyakuran. Alhamdulillah anak saya tu. Jadi hal yang lumrah dan ini yang kita inginkan. Jangan sampai kita merasa nyaman karena berulang-ulang sehingga sensitivitas kita tuh hilang. Iman, sensitivitas ini yang dia asah. Maka dikatakan dalam Al-Quran itu sesungguhnya orang-orang beriman bila dia digoda oleh syaitan zakarullah. Dia ingat Allah, kemudian langsung nampak kesalahan dia. Oh iya, cepat balik dia. Tapi kalau orang-orang yang hatinya lambat, banyak tertutup oleh stain-stain yang hitam tadi, lambat dia punya sensor tu. Ada juga tapi lambat. Kalau orang Padang begini, cakap habis silik takana katanya. Artinya gini, perkelahian sudah selesai, babak belur dia baru ingat jurus-jurus silat dia gitu loh. Karena nggak ada gunanya gitu ya. Udah babak belur ini, ada bengkak, telinga udah hampir putus gitu, baru sepatutnya aku terlibat begini. Tidak silat itu ketika kita sedang bertarung. Jangan selepas kita selesai babak belur, apa kata, cakap habis silik takana kata orang Padangan, selesai bersilat, selesai kita kalah babak belur, silatnya baru ingat. Apa Zat? Apa istilah dia tu? Okey ya. Jadi pelajaran yang kita ambil dari Ashabul Kahfi itu, ya pertama tentu keteguhan iman, tidak compromising terhadap hal-hal yang boleh mengganggu iman kita. Say no, dare to say no. Kadang-kadang kita dengan kawannya, Pak, minta maaf, kita takut kawan tersinggung. Kalau kita bilang tidak, tak apa-apalah sekali ini aja. Yang sekali itu, the moment kita buat, dia akan jadi presiden. Dia akan jadi pemula. Nanti dia akan ikut lagi tu. Yang kedua dan ketiga, teman-teman pun sebenarnya test water juga. Kalau dari awal kita lihat kita punya firm, dia nggak berani ngajak lagi. Tapi kalau dia, orang ni bisa negotiate, compromising, dia akan coba aja. Contoh hal yang bersifat akidah ni, maka Nabi mengatakan juga ditawarin kan, Muhammad, sehari kamu menyembah Tuhan kami, sehari kami menyembah Allah tu, kan? Itu ayat lakum dinukum waliyadin kan. No way, no compromising dalam hal yang berkaitan dengan akidah. Apapun harga dia. Seperti Bilal tu, ahad terpaksalah. Ya. Dan mereka ketika mereka lari daripada kampung mereka yang 7 orang ni, kira-kira mereka siap untuk mati enggak ketika itu? In case worst come to worst. Seandainya kemungkinan terburuk terjadi, mereka sudah siap untuk mati. Kita mudah-mudahan begitu juga lah ya. Allah katakan berhijrah
wa ukhriju min diyarim, dikeluarkan dari kampung mereka, wa udhu fi sabili, dan disakiti di jalanku. Kita disakiti juga, tapi bukan karena perkara agama, perkara dunia. Ya, disakiti. Aduh, aku kecewa. Kenapa? Bukan karena urusan agama, tapi karena bisnisnya. Itu kan bisnis kita dilarikan oleh orang lain, atau kita pokoknya yang berkaitan dengan dunia, bukan berkaitan dengan agama. Ikhwatal iman rahimakumullah, keberanian melawan ketidakbenaran ini sikap yang timbul dari iman. Dia hanya boleh, makanya orang beriman itu di mana-mana tidak disukai. Kenapa? Yang berani menyuarakan kebenaran itu hanya orang yang beriman. Makanya penjajahan di muka bumi ini, di mana-mana ada orang Islam, pasti mereka yang bergerak pertama kali. Peperangan di Indonesia ini, yang mempelopori perlawanan melawan penjajah siapa? Orang-orang beriman. Pangeran Diponegoro, Sultan Tunku Imam Monjol. Di seluruh Indonesia, kalau kita buka sejarah, rata-rata dipimpin oleh santri-santri. Karena santri-santri itu yang belajar al-haq adalah hak, yang batil adalah batil, harus dilawan. Sementara non sewu lah, ketika itu orang Cina, mereka bergabung dengan penjajah kan. Betul nggak? Dalam peperangan. Orang Cina nggak mau bergabung dengan, ketika Sumpah Pemuda ada orang Cina ikut nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Orang no. Mereka they choose to bergabung dengan maka Soekarno usir ketika itu, ketika kemerdekaan. Kalau kamu nggak mau, kan banyak Cina diusir di zaman Soekarno itu. Penjajah begitu. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka memilih untuk menjadi kaki tangan ataupun tali barut, kata orang Malaysia. Makanya terkenal di Jawa itu sebagai londo ireng. Orang Jawa, ya kan, Belanda, tapi suka sambal gitu ya. Karena dipakai kan, kalau kita ingat pikir-pikir, jumlah tentara Belanda yang ada di Indonesia ketika mereka menjajah bangsa kita, compare rasio dia dengan jumlah penduduk Indonesia berapa? Jauh sekali kan? Nggak sampai jutaan. Saya kira nggak sampai jutaan orang Belanda itu di Indonesia ketika dia menjajah. Sampai jutaan nggak, Prof? Kira-kira? Nggak tahu. Kira nggak sampai. Nggak sampai. Dibandingkan dengan jutaan orang Indonesia. Tapi kenapa bisa mereka? By proxy, ruling by proxy. Siapa dipakaikan baju tentara kepada baju company kepada orang-orang kita? Mereka yang menyiksa. Mereka yang mencari ulama-ulama untuk dibunuh. Itu terkenal dengan londo ireng. Londo tapi ireng, hitam. Muncul. Kalau di Aceh namanya cuak-cuak, orang-orang yang berkhianat ya kepada negara. Khutaiman rahimakumullah. Jadi kita hijrah. Hijrah yang pertama hijrah spiritual kita, kemudian hijrah fisikal kita. Dan Allah pasti akan menjaga, ya, janji Allah Subhanahu wa taala. Khutaiman rahimakumullah, apa relevansinya kisah Ashabul Kahfi ini dengan kehidupan kita? Kita banyak godaan hidupnya sekarang ini. Banyak godaan untuk cari kerja harus nyogok gitu kan. Untuk ini harus nyogok, padahal gratis aja itu kan. Ngurus KTP, ngasih duit, bikin SIM, gimana lagi Pak? Digagalin. Teman saya dikasih motor jelek yang baunya ditanggal-tanggalin sama polisi. Polisi nggak ada. Ya. Serius Pak, mau ujian SIM, ditanya mau ujian apa mau lulus? Dia bilang gitu Pak. Saya dulu ngurus SIM pertama kali ditanya Pak, mau ujian apa mau lulus? Saya bilang saya mau lulus. Lulus ya? Ya lulus. Tambah dikit, nggak apa-apa. Cop, lulus Pak. Langsung ngambil SIM-nya. Mas saya bilang mau ujian. Ujian dikasih motor yang dilonggar-longgarin saya. Serius, nggak lulus. Gimana mau lewat setengahnya tuh longgar? Gimana? Kalau tiap aja ditanya gitu gimana tuh? Mau ujian apa mau lulus? Allahumma firli lah gitu. Karena sistem. Semua orang udah menjadi rahasia umum gitu dia. Ya. Allahu Akbar. Yang kedua, kita ya pelajaran itu kita harus memiliki keteguhan ketika kita berada dalam tekanan sosial, siap untuk dare to be different. Itu. Kan kata Nabi begitu. Umatku di akhir zaman itu berpegang teguh kepada sunnahku seperti memegang bara di tangan. Boleh lepasinnya pada genggam. Genggam nih hancur nih tangan. Tulang-tulang akan remuk. Tapi selamat. Dilepasin, kita selamat. Tangan selamat. Tapi hidup kita nggak selamat. Nah, maka kata Nabi, gigitlah sunnahku itu dengan geraham. Kenapa geraham, Pak? Kenapa nggak gigi depan? Karena gigi depannya nggak ada kekuatannya nih.
tanggal aja gini kalau bisa ditarik. Tapi lebih digigit pakai geraham, maka dia akan kuat. Allah juga satu lagi Allah juga mengatakan begini, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ketika kita beriman kepada Allah, Allah mengatakan seakan-akan dia telah berpegang teguh kepada buhul tali. Kenapa buhul, Pak? Kenapa bukan hanya tali aja? Urwatul wuthqa itu artinya buhul tali. Tali yang diikatkan itu namanya buhul. Kalau kita berpegang kepada buhul tali itu, kita bisa bertahan di tali itu. Tapi kalau tali itu lurus saja, bisa melorot ke bawah. Jadi Allah menggunakan bahasa-bahasa yang kita gunakan. Kenapa harus pakai buhul? Karena dengan buhul itu bisa berpegang teguh. Dan Nabi Muhammad, ja'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu datang sebagai hal yang dianggap aneh dan asing oleh orang. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali aneh. Sekarang ngaji-ngaji gini kan orang aneh, ngapain jam 11 malam kumpul gitu. Tidur besok cuti, weekend gitu kan. Long weekend gitu kan. Ngapain ngantuk-ngantuk ini, Pak ya? Ngantuk-ngantuk, kadang-kadang dapat ujung-ujungnya aja gitu. Tiba-tiba ada subhanakallahumma bihamdika gitu kan. Kan biasa begitu kita kan. Tiba-tiba ngorok, kadang lupa matikan mic. Oh, kita lagi Zoom, ada suara ngorok keluar. Itu pernah kita alami semua. Orang bilang kan aneh. Kita punya pilihan untuk pergi jalan-jalan, untuk bersama dengan istri kita, but we choose this way. Kenapa? Karena ada kebaikan yang kita yakin. Optimisme terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Satu ya, di kisah pertama. Kisah kedua adalah berkaitan dengan apa kisah kedua, Pak? Dalam surah Kahfi. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini adalah nabi yang dianggap paling dekat di antara nabi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan gelar sebagai kalimullah. Kalim itu orang yang berbicara directly kepada Allah tanpa ada medium melalui malaikat Jibril. Kalau nama nabi-nabi yang dulu semua ngomong ke Jibril dulu. Allah, Jibril datang kepada Nabi Musa enggak direct kepada Allah. Keren enggak dia? Sakti Mandraguna itu. Ada orang dalam. Serius. Kehebatannya luar biasa. Jadi makanya kata orang yang suka boxing, dia bilang, saya mengikuti sunatullah. Kenapa? Musa pernah mukul orang, maka saya silih petinju gitu kan. Kekuatannya apa? Mukul orang, tepeleng mati. Gimana? Kuat nggak Nabi Musa? Ada nggak orang sekarang sekali pukul, mungkin Mike Tyson itu kuat, tapi mungkin bukan sekali pukul orang mati, berkali-kali baru mungkin pingsan lah. Ya? Pak Ghazali percaya Pak Ghazali. Bukan hanya orang yang ditempeleng oleh Nabi Musa, malaikat maut pun sempat ditempeleng oleh Nabi Musa. Ini yang sahih itu. Keluar matanya, Pak. Sampai keluar matanya, ngadu sama ya Allah. Kau suruh aku mencabut nyawa orang yang kuat begitu katanya. Ketika dia melerai orang berselisih di Mesir itu kan nggak sengaja dia mukul orang kan. Mungkin menepis barangkali dia sedang berpukul tepis ya. Tepisan itu buat mati, Pak. Faqadha alaih, mati orangnya. Kekuatan Nabi Musa ya. Maka ketika mengangkat batu yang 40 orang boleh diangkat, dia santai aja gini kan. Nah, itu Nabi Musa alaihissalam. Sampai, ini ceritakan itu dalam riwayat disebutkan kita umatnya bertanya, wahai Nabi Musa, kata apa? Kata umatnya, ada nggak yang lebih hebat dari kamu? Gitu kan? Hebat, kuat, kan? Kemudian berbicara langsung dengan Allah. Kemudian subhanallah mengalahkan Firaun gitu kan keren. Sekarang mungkin Donald Trump lah gitu kan ya. Firaun. Tapi Donald Trump itu masih banyak lagi kan. Ini bunuh. Yang Donald Trump buat itu nggak sehebat piramid, nggak sehebat itu dan mengaku Tuhan. Dan Musa, setahu aku nggak ada. Kan mungkin normal aja jawabannya gitu ya. Setahu aku nggak ada lah. Siapa lagi? Nggak ada orang yang aku kenal. Tapi jawaban itu justru mengundang. Dikatakan Allah ingin Musa menyadari bahwasanya di atas orang yang berilmu ada lagi yang mengetahui. Maka dalam surah Yusuf itu dikatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada lagi yang berilmu. Ya. Jadi kita jangan pernah merasa I'm the best. Even the best can be better kan gitu kan. Orang yang terbaik pun masih bisa lagi ada ruang untuk meningkatkan diri. Yang paling tinggi sekarang profesor lah sekarang ini. Tapi saya yakin ada ruang-ruang yang tetap bisa diisi. Makanya dikatakan, mungkin antum pernah tengok video itu ketika seorang profesor datang ke kelas itu kan, ngisi ngisi botol itu, dengan pasir, dengan batu segala macam kan. Masih bisa lagi diisi itu.
Cuma pandai cara mengisinya, mana yang mesti didahulukan, mana yang diprioritaskan gitu kan. Kadang-kadang kita sebut dengan unnecessary. Kita dahulukan yang tidak penting dari yang penting. Gitu kan. Sepatutnya dalam hidup ini kan skala prioritas dan agama kita mengajarkan itu, skala prioritas. Kata Imam rahimakumullah, ketika Allah mengatakan Musa ada lagi yang lebih pandai dari kamu sebenarnya, kata Allah kepada Nabi Musa, carilah hambaku itu. Nama dia Khidir. Khidir gitu kan. Nabi Musa memulai perjalanan. Kata Imam rahimakumullah, perjalanan Nabi Musa ini ada perjalanan intelektual. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah ilmu itu harus dicari dan tidak datang. Pernah Imam Malik dulu diminta oleh Harun, ya, Harun Ar-Rasyid saya, untuk mengajar anaknya gitu kan. Dia bilang apa? Ini kata-kata yang terkenal. Nggak mau dia datang. Dia bilang apa? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi dan tidak datang. Ya, kalau ada yang mau tuition, suruh muridnya datang. Gimana? Kan? Ya, kadang-kadang mentang-mentang dia punya uang, gurunya yang datang ke rumah. Ustaz, ajar anak saya ya, jam sekian ya. Ustaznya juga nggak ada uang, terpaksa lah. Ya kan? Seharusnya tidak begitu. Murid yang harus datang. Maka ketika kaidah ini dirubah, nggak ada keberkahan. Karena sunatullahnya begitu. Ilmu itu, ya mungkin perubahan zaman barangkali ya. Ya, tapi murid-murid itu kan datang dari rumah. Kan? Mereka udah datang dari tempat-tempat semua, ada ikhtiar untuk datang itu kan. Tapi mungkin ini bisa kita perdebatkan ya, ya, is debatable gitu kan. Tapi ketika perjalanan intelektual dan spiritual Nabi Musa mencari Nabi Khidir ini perjalanannya penuh dengan kisah gitu ya, kisah yang mengharukan dan perjalanan yang tidak mudah gitu kan, yang membawa bekal, kemudian dengan perjalanan yang harus ketika bertemu. Adab Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan Khidir adalah minta izin untuk belajar, minta izin untuk belajar. Aku minta izin agar engkau mengajarkan kepadaku sebahagian daripada apa yang Allah telah berikan kepada. Dia minta izin untuk belajar. Kalau sekarang ya mendaftarlah sekolah gitu ya, bayar uang SPP gitu kan. Allah yang nyuruh, pergi kamu cari hambaku dan kamu akan bertemu dia di tempat pertemuan antara, ada yang mengatakan laut dengan sungai di situ kan, Majma'al Bahrain, bahasa itu pertemuan dua laut. Tapi ada yang mengatakan pertemuan hulu sungai dengan laut. Tandanya apa? Ikan kamu yang kamu goreng itu ntar hidup aja. Jadi Nabi Musa itu bawa ikan. Ikan itu ikan udah mati, Pak. Ikan udah mati. Udah digoreng gitu kan. Nanti ketika ikan hidup, di situ kamu akan bertemu dengan hamba aku itu. Jadi kata Iman rahimakumullah, akhirnya perjalanan panjang, bertemulah dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir langsung bilang aja, kamu nggak akan sabar. Kamu nggak akan sabar bila kamu belajar dengan aku. Tapi Nabi Musa menyatakan komitmen. Ini yang paling penting nih. Kemarin teman saya bilang begini, Ustaz, saya mau belajar bahasa Arab dengan antum. Dokter nih, sama-sama selesai dokter itu. Saya kurang bahasa Arab saya bilang. Boleh? Tapi antum tanda tangani dulu materai 10.000 nah, bilang gitu kan untuk komitmen belajar ya. Jangan asal bergurau lah. Maksudnya begini, kadang-kadang kalau teman-teman belajar kadang off, kadang on gitu kan. Padahal kita udah block waktu untuk dia. Kita boleh saja terima tawaran lain untuk mengajarkan sesuatu gitu kan. Tapi because of friend, hari ini nggak jadi ya, minggu depan kita sambung. Saya bilang saya nggak mau. Kalau antum serius mau belajar, cari waktu yang sesuai. Nanti kita sinkronkan dengan jadwal saya. Buat perjanjian untuk serius gitu. Nggak jadilah kata dia. Nggak jadi orang mau belajar. Tapi Musa ketika disyaratkan oleh gurunya, kamu nggak akan sabar. Apa jawaban Nabi Musa? Insya Allah. Satajiduni insya Allah. Ya. Jadi ulama-ulama mengatakan kalau seandainya Nabi Musa tidak mengucapkan insya Allah, yaitu the moment dia dapatkan pengalaman pertama itu dia akan mundur. Tapi karena dia mengucapkan insya Allah maka dia bersabar sampai 3 atau jangan kejadiannya. Apa kata Nabi Muhammad? Seandainya Musa mau bersabar, dia akan melihat keajaiban yang lebih ajaib daripada yang 3. Jadi, apa yang kita pelajari daripada Nabi Musa? Yang pertama adalah
Kita diadab dengan guru itu. Adab dengan guru kita. Yang kedua, bersabar. Bersabar dengan guru kita. Bersabar dengan marahnya, bersabar dengan apa lagi? Temperamentalnya. Ya, bersabar dengan apa lagi? Kadang-kadang mungkin perangai dan sikap-sikap yang kita tidak suka, bersabar dengan guru. Maka Imam Syafi'i mengatakan begini, syarat dapat ilmu itu ada 6. Ini syurut talab ilmi. Itu wajib kita hafalkan yang Ustaz Fajar di pondok. Akhi, lan tanal al-ilma illa bisittah. Sa'umbika an tafsilha bi bayan. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun. Ada yang mengatakan wa dirhamun. Kemudian wa suhbatu ustadhin wa tulu zamanin. Kamu tidak akan mampu dan bisa mendapatkan ilmu secara maksimum kecuali kamu penuhi 6 perkara ini. Yang pertama adalah zakah. Kamu harus cerdas. Kamu harus smart. Kalau guru saya bilang begini, we don't need to study hard, but we need to study smart. Gitu. Tak perlu belajar dengan keras-keras, tapi belajarlah dengan cerdas. Saya di pondok saya gunakan ini dulu. Saya pondok tu main-main aja Pak. Tapi pas ujian itu, udah saya buat summarize, saya tidur aja, bawa gulung-gulung, saya ke kelas, ke masjid, pura-pura nggak belajar itu. Tengah malam saya bangun, saya ulang, subuh saya kabur ke kelas saya belajar. Ya paling nggak sampai setengah jam selesai ujian. Orang bilang, waktu ini pakai jin ya, gitu kan. Kawan-kawan saya juga begitu. Ada satu teman saya tuh sekarang jadi profesor ya. Jadi pas belajar dia nggak belajar Pak. Kan kalau pondok kita ngapal kelas-kelas surah aja ya. Manjat dah aja deh. Dia terbaran di samping orang itu Pak. Dia nggak ada baca buku, didengar aja orang untuk. Udah gitu aja belajar. Besok dia yang juara di kelas gitu kan. Jadi mungkin masing-masing punya cara untuk belajar. Dan ini yang kalau ke sekolah kita akan beritahu find the right way to study. Karena masing-masing kita ada anak-anak tuh yang lebih kepada vision, ada lebih kepada visual, ada lebih kepada memori, macam-macam cara ada kan. Ada yang punya photograph memori, ya. Jadi guru juga harus memvariasikan teknik. Ini balik kepada guru-guru yang sesuai kan. Jadi Nabi Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan gurunya Nabi Khidir, dia juga menunjukkan komitmen. Dan dikatakan oleh Imam Syafi'i tadi, yang pertama kita harus cerdas. Yang kedua, zaka'un wa hirsun. Hirsun ini artinya kita punya semangat yang menggebu-gebu untuk belajar. Ya, punya strong desire to study, to learn. Mau bertanya gitu kan. Gak malu untuk bertanya. Kadang-kadang kita kan begini, malu bertanya. Takut dibilang bodoh sama teman-teman kan. Diam-diam aja lah, pura-pura paham aja lah. Kalau kita kuliah dulu Pak, minta maaf. Berapa orang yang bertanya dari 40 mahasiswa? Prof mungkin di kelas juga gitu kan. Okay, any question so far? Jangan bertanya Pak. Takut dibilang bodoh, kamu nggak paham, simple, benda kecil tu nggak paham. Akhirnya mereka tidak tahu. Padahal orang mengatakan as-su'alu miftahu al-ilm. Pertanyaan itu adalah kunci pada ilmu. Kemudian wajtihadun. Jihad itu sungguh-sungguh. Ya. Yang tadi itu adalah keinginan yang kuat, yang ketiga bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh tu saya selalu beritahu dengan murid-murid saya. The only difference between ordinary and extraordinary is the word extra. Perbedaan extraordinary dengan ordinary hanya kata-kata ekstra saja. Tapi hasilnya akan membuat jauh berbeda. So kalau Anda ingin lebih dapat daripada ilmu, belajar lebih daripada kawan Anda. Kalau kawan Anda belajar 1 jam, Anda belajar 2 jam. Kalau Anda belajar 2 jam, Anda belajar 3 jam. Teman kita Firdaus Sanusi itu. Dia selalu biar. Selalu mumtaz dari S1 sampai S2 tu, dia mumtaz terus. Teman saya Pak. Orang Padang. Ditanya oleh teman itu lagi. Ustaz, antum kapan belajarnya? Anak nggak pernah tengok antum belajar. Gitu, sama gitu. Kalau tidurnya belajar ya. Kalau tidurnya belajar. Anak nggak tidur siang. Jadi pandai mengambil kesempatan mencari waktu yang bagi orang lain itu ada tempat waktu untuk main-main. Dan dia anak banyak membaca. Anak baca mengulang kaji. Jadi kalau kita ingin hasil yang lebih maksimum, buatlah kerja kita lebih maksimum. Ya kan? Kalau orang hanya bekerja belajar seordinary, kita buat extraordinary. Baca buku, kemudian guru saya beritahu begini. Kalau bisa 1 bulan 1 buku tamat. Mampu nggak kita setiap bulan beli buku?
Pak Anies kan juga encourage kita untuk banyak membaca kan. Targetkan lah. Okay, setiap bulan satu buku. Berapa satu bulan? Kalau Indonesia mungkin nggak sampai lah 300.000 satu buku. 150.000 tu bagus buku kan. Satu buku sebulan. Apalagi yang bekas-bekas kata Pak Jali itu kan. Kita sering ke lawak kata ya. Pasal lawak kan. Sekarang nggak ada Pak. Sudah dihancurin. Bangun baru mall. Senin itu. Yang sebelah sini itu. Yang masih ada geng itu. Iya. Dekat flyover dikit itu loh. Sini atrium begini, ke sini seberang atrium masih ada. Yang arah ke Gunung Agung. Saya dulu suka beli buku di situ. Beli buku 1 bulan 1 hari. Ini dalam 12 bulan kita punya 12 buku. Kalau kita bertahun-tahun, masa bilang begini, aku akan wariskan kepada anak-anakku, dia bilang. Waris yang terbaik itu bukan uang, tapi ilmu. Artinya ketika orang tidak membaca, kita membaca, tentu berbeda. Allah mengatakan hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Sama enggak orang yang tahu dengan yang enggak tahu. Jadi pertama tadi cerdas, yang kedua keinginan kuat, menggebu-gebu untuk belajar, kemudian bersungguh-sungguh, kemudian wabulghah ataupun dirham, uang. Kita harus punya modal. Memang untuk fotokopi gitu kan. Ya Pak, kalau ke Jogja, di Jogja ternyata tesis itu dijual orang Pak, di luar Pak. Atau pergi ke Jogja dekat Taman Pintar itu, saya kan cari bahan tesis disertasi kan, dijual Pak. Di Indonesia itu luar biasa, dengan tesis dijual. Dia bisa mencari judul-judul baru atau yang mau plagiat buat di situ. Artinya minimal untuk fotokopi lah, ya, untuk membeli bahan-bahan untuk belajar. Minimal untuk bayar SPP gitu ya, untuk bayar SPP. Kemudian wasuhbatu ustaz. Artinya kita harus berteman dengan ustaz, ya, berteman dengan ustaz. Makanya dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim, Tariqat Ta'allum itu, Zarnuji itu mengatakan kita harus belajar bagaimana cara belajar. Bagaimana cara mengajarkan anak-anak supaya belajar. Di antara yang diutamakan itu adab. Adab dengan guru. Oh, kita di pondok itu, pokoknya nggak boleh say no. Itu yang hilang sekarang, Pak. Anak-anak berani mukulin guru, subhanallah ya. Berani bergaduh dengan guru. Aina barokah, di mana berkah? Saya dulu mungkin mengalami apa aja, kita pernah ditempeleng, kita pernah dijawer, kita pernah disepak. Ya mungkin nggak sesuai zaman sekarang. Karena memang dikondisikan tidak sesuai. Anak-anak itu diajarkan, oke, walaupun you nggak belajar, walaupun you kurang ajar, nggak boleh guru sentuh. Tapi kalau murid sentuh, apa hukuman dia? Ada aja kan. Kalau murid yang pukul guru, apa hukuman dia paling banyak? Nggak dikeluarkan, nggak di sekolah. Jarang, beri maafin aja, damai aja. Bapaknya datang minta maaf, isi materai 3.000, 10.000, selesai. Tapi kalau guru yang jewer telinga, sama di Malaysia juga begitu, Pak. Ada orang Indonesia ketika itu ngajar salah satu sekolah internasional. Ya kita dari pondok biasalah. Ada anak-anak yang kurang-kurang ajar itu kita ajar dikit, kan? Jewer telinga. Oh, kebetulan bapaknya kerja di Ministry of Education. Sampai ke mahkamah kes dia. Sampai keluar gurunya. Nah itu juga di Indonesia kan. Kasus guru-guru yang viral kemarin. Setelah viral baru dikembalikan lagi posisi dia sebagai guru. Ya kan? Merokok di kelas. Yang terbaru ini juga. Guru datang langsung berhadapan dengan guru marah-marah. Karena hanya ketahuan merokok. Gimana? Barokah itu gimana? Kita dalam menuntut ilmu, kita bukan minta pengetahuan, kita minta ilmu. We are not kita ingin mendapatkan knowledge, bukan information. Maka yang terjadi sekarang ini adalah transfer pengetahuan daripada guru pun dari buku kepada murid. Dia tidak transform karakteristik, perilaku, akhlak, moral daripada pelajar. Akhirnya guru juga malas lah. Serahkanlah, lantaklah kata orang Malaysia kan. Merokok, mau berzina lah kan. Aku nggak peduli. Sebab bila aku peduli, aku yang disalahkan oleh orang tua. Akhirnya terakhir adalah sikap yang ditunjukkan terakhir daripada kata Imam Syafi'i tadi adalah watulu zaman, waktu yang panjang, no shortcut. Kita katakan ingin cepat ini. Shortcut kita, maka kemarin ada diskusi di Malaysia itu tentang penggunaan AI. Shortcut untuk dapatkan ilmu. Tetap pump. Tak perlu lagi guru. Banyak yang jadi ustaz on the spot gitu kan. Ya, instan ustaz. Bisa menjawab apapun pertanyaan. Tanyakan, apa mau tanyakan? Jawabkan. Menurut siapa? Saya pikir ini bahagian dari fitnah dunia ini ya. Itu shortcut.
Dan sesuatu yang didapatkan dengan cepat, dia akan pergi cepat juga. Easy come, easy go. Ya, dia tidak ada istilah. Sebab penciptaan kita bukan shortcut. Saya pernah sampaikan dulu. Kita lahir itu, ketika kita lahir, sapi bila lahir same day, hanya berapa jam saja dia boleh berdiri. Mungkin nggak sampai sejam. Anak ada itu ngeng, langsung berdiri. Ya kan? Manusia bisa langsung berdiri. Bagus hari bisa bagus hari. Baik aja. Tak bisa lah. Berbulan-bulan. Film horor ini ya. Astagfirullah. Jadi kata Imam rahimahullah. Jadi ilmu ni saya fikir yang sesuai itu memang perlu kita perbaiki the way we learn atau the way we get the knowledge. Ya. Kalau cara kita mendapatkan ilmu itu benar dan baik, insya-Allah juga hasil itu akan nampak dalam perilaku kita. Karena the ultimate goal of learning is to change the behavior, untuk menukar perilaku kita. Bukan untuk menambahkan isi kepala otak kita yang boleh berdebat dengan orang, kemudian kita boasting over other people. Oh, aku tahu. Bukan gitu. Ilmu itu membuat kita bertambah amal. Maka Allah katakan dalam Quran itu apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman itu adalah yang bila disebut Allah hatinya bergetar. Kenapa bergetar? Karena sentiasa berzikir, menghidupkan hati dengan Allah. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Kemudian baru bertawakal kepada Allah. Jadi dengan bertambahnya iman, ilmu mereka, mudah bagi mereka untuk menambahkan amal mereka. Jadi kalau kita ilmu kita bertambah, amal kita kayak kemarin juga, ya barangkali ada something wrong dengan ilmu kita itu. Niat kita mungkin perlu kita luruskan, cara kita menuntut ilmu juga, sikap kita dengan guru mungkin kita perlukan. Saya beritahu dengan anak-anak, I'm friendly with you, but I'm not your friend. Kadang-kadang aku friendly dengan kamu, aku akrab, tapi aku bukan teman kamu. Kita guru juga kena draw the boundary line. Kita boleh akrab dengan mereka, tapi kita bukan teman. Sampai pelajar tepuk bahu kita. Ustaz, how are you doing? Say, never do it again. Saya marah itu kan. Never do it again. I'm not your friend. I might be friendly, but I'm not your friend. I'm your teacher. Dan kadang-kadang ini enggak diterangkan oleh guru kepada anak-anak dalam proses pembelajaran. Bagi mereka apa? To please the student. Makanya the first impression lies deep. Pertama kali kita masuk kelas itu menentukan what's next. How the student deal dengan kita. Kadang-kadang kan ketika kita micro teaching, melamar pekerjaan di tempat yang baru, kita ingin to be loved, right? Bagi anak-anak suka dengan kita. No way. Be firm. Kan biasa gitu kan, kita compromising value kita. Kenapa? Ingin disayang, suka oleh anak murid kita kan. Saya bilang no way. Tunjukkan be firm from the first moment. Lepas tu kalau kita friendly, there's a bonus. Tapi dari awal kita sudah compromising kita punya value, mereka take it for granted. Tiba-tiba kita garang. Orang nggak respect. Ya Ustaz dia sandiwara aja itu kata dia kan. Jadi banyaklah untuk kawan-kawan guru mungkin we can talk more about this. Kemudian kisah daripada orang yang Allah uji dengan kekayaan, yang punya sahabat, yang satu kaya satu miskin, dan dia membanggakan bahwasanya inilah yang menentukan kualiti aku. Kata Imam rahimakumullah, kita harus robah cara pandang kita. It is not the money yang buat kita respected by Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak pandang itu. Itu dia yang kasih. Kan tadi sampaikan, seandainya dunia ini ada nilainya, bahkan seberat satu sayap lalat, Allah akan enggak bagi orang kafir itu minum seteguk air pun dari dunia ini. So jangan kita minder, jangan kita inferior. Kalau kita orang lain punya, santai aja. Teman-temannya ini bilang apa? Takutlah kepada Allah. Masa kamu kafir kepada Tuhan yang telah memberikan kamu rezeki ini? Kata balik itu. Orang ini cara berfikirnya enggak benar, Pak. Sepatutnya ketika dia menerima kebaikan, dia be grateful and thankful kepada orang yang beri kebaikan kepada dia kan. Ini enggak. Dia terima kebaikan Allah, justru dia kafir kepada Allah. Ini logikanya terbalik ini. Ini memperbaiki logika ini adalah bagian daripada ajaran agama kita. Dan nanti di akhirat, Allah rekamkan lagi dalam surat Saffat itu. Orang ini akan bertemu lagi nih. Orang beriman ini akan mencari kana li qarin. Dulu di dunia aku punya kawan yang mengatakan dia tidak akan mati. Kamu lihat enggak? Hal antum muttali'un fara'u fi sawa'il jahim. Ketika cari-cari, ternyata kawan yang tadi punya kebun itu bukan di tengah-tengah neraka. Untung dulu aku tidak mengikuti kamu.
Karena peer pressure. Terakhir, kisah yang ada dalam Al-Quran itu kisah Zulkarnain. Zulkarnain adalah seorang raja, seorang pemimpin, dan di antara pelajaran yang diambil oleh para ulama kita adalah ketika dia bermusyawarah dengan mereka. Ketika mereka minta tolong, bagaimana seharusnya nih untuk mengatasi Ya'juj dan Ma'juj ini. Dia berkomunikasi dengan mereka. Okey, kamu tolong aku, sediakan besi-besi. Nanti aku akan panaskan, kita akan buatkan barrier. Kita akan buatkan dinding daripada api. Artinya sebagai seorang pemimpin, dan ini dipraktik oleh Nabi kita SAW, jangan jadi diktator. Jangan jadi orang yang memberikan perintah tanpa pernah musyawarah. Nabi katakan apa? Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarah dengan mereka. Terutama sekali berkaitan dengan hal-hal yang mereka lebih expert. Dalam hal peperangan, kalian Nabi pernah mengatakan begitu. Oh, kita camp di sini untuk menunggu musuh-musuh. Sahabat berani bertanya, ya Rasulullah, apakah ini wahyu? Sehingga kami tidak punya other choice but to obey you, atau ini adalah pendapat anda tentang peperangan. Kata Rasulullah, ini pendapat saya tentang peperangan. Kalau ini pendapat pribadi anda, ini kurang pas. Seharusnya kita berada di sini. Nabi katakan, okay, fine. Ada lagi Nabi memberitahu tentang apa namanya yang kurma itu kan. Nabi, coba kamu kawinkan dengan cara begini. Diikuti. Tiba-tiba enggak jadi. Ya Rasulullah, bagaimana kurma kemarin? Enggak jadi ya Rasulullah. Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Jadi Allah juga mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalam diskusi kita tentang cendekiawan itu, tanya orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Ya, Pak Ghazali, ada enggak cara membuat somai dalam Al-Quran? Belum pernah menemukan, tapi ada. Ayatnya ada. Tanyalah orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Artinya tanya orang pandai buat somai. Jadi insyaAllah itu saja yang bisa kita bincangkan. Ini pertemuan terakhir ya untuk pengajian kita. Mudah-mudahan nanti Ustaz Hardi yang lebih baik, yang insyaAllah akan menyambungkan perbincangan-perbincangan keilmuan kita. InsyaAllah selama keberadaan kita, saya minta maaf seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan, bahasa-bahasa yang kurang sopan, yang kasar, saya mohon maaf. Mudah-mudahan jika ada kebaikan-kebaikan, ilmu-ilmu yang bisa diamalkan, mudah-mudahan bisa diamalkan, dan bagi saya berharap itu menjadi ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat sehingga ketika mati pun di akhirat masih ada mengalir pahala-pahala kebaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini sebagaimana janji Allah, pertemuan yang didasarkan atas Allah Subhanahu wa taala, berpisah bertemu karena Allah. Allah akan kumpulkan kelak mereka kembali fi jannatin, ya, di surga Allah Subhanahu akan saling sapa menyapa, ya tasaalun, gimana kabarnya, dulu ingat enggak kita mengaji, ya. Mudah-mudahan memori-memori indah ini Allah akan antarkan kepada pertemuan yang lebih indah, di tempat yang lebih indah, dan waktunya tidak lama lagi. Ya, kata Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70. Nah, Pak Ghazali berapa? Pak Ghazali, jangan takut dulu, ada ekstra. Ya. Artinya kan Pak Ghazali cuma perlu sembahyang sampai 3 tahun lagi aja. Ya kan? Perlu nyetir cuma sampai 3 tahun lagi aja, santai Pak. Jalan ke Wancai masjid 3 tahun lagi. Itu kalau masih 3 tahun kan. Kemudian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Speaker. Alhamdulillahirrahmanirrahim. InsyaAllah luar biasa. Lengkap sekali ini. Tak terasa ini. Banyak sekali ya, 4 ini ya. Tapi bisa diringkas satu dalam satu ini. Harusnya masing-masing itu bisa satu sesi, satu tema. Masya Allah. Penuh dengan padat isinya daging semua, Masya Allah. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan pelajaran dari 4 hal tadi yang sudah diajarkan oleh guru kita. Dan buat teman-teman yang ada di Facebook, Dompet Duafa Hongkong, yang teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, dan semoga bermanfaat buat kita semua, dan kami cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.